Saya mau sharing tentang dua kepahitan yang harus kita terima ketika kita menjalani hidup. Yang pertama adalah pahitnya penyesalan. Pahitnya penyesalan akan selalu berada di belakang pastinya. Menurut sebuah data statistik, sebuah penelitian yang meneliti para lansia yang berada di Amerika sana, mereka menyebutkan ada 5 penyesalan terbesar yang mereka alami pada saat mereka lanjut usia. Dan 92% dari penyesalan tersebut adalah mereka tidak bekerja keras dan disiplin untuk meraih semua impian-impian mereka pada saat mereka masih muda. Hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah itu jauh lebih menyakitkan daripada sebuah kematian itu sendiri. Orang yang hidup dalam penyesalan sebenarnya dia sudah mati sebelum benar-benar mati. Andai dulu saya bekerja keras, mungkin jabatan saya lebih tinggi daripada sekarang. Andai dulu saya lebih disiplin, latihan, mungkin saya sudah menjadi orang yang profesional. Andai dulu saya lebih giat belajar, mungkin saya tidak akan sebodoh ini sampai ditipu banyak orang. Begitu banyak kata-kata andai dalam setiap awal kata penyesalan. Penyesalan pasti selalu datang terlambat. Jika datang di awal, maka dunia ini tidak akan pernah mengenal kata salah. Dan Anda tahu kenapa penyesalan diciptakan di akhir? Agar kita lebih berhati-hati, agar kita lebih berpikir matang dalam mengambil sebuah keputusan. Sebab ketika kita terlambat menyadari, semuanya seringkali tidak akan pernah datang kembali. Pada hari terakhirmu, kamu belum pernah merasakan kekuatan alami yang menjadikanmu mampu berkarya istimewa. Pada hari terakhirmu, dirimu sadar bahwa dirimu belum pernah menginspirasi siapapun dengan memberikan contoh terbaik. Pada hari terakhirmu, banyak kepedihan karena kamu sadar tidak pernah mengambil resiko berat sehingga tidak pernah mendapatkan imbalan yang dahsyat. Pada hari terakhirmu, kamu sadar telah kehilangan kesempatan untuk menyerap secuil keahlian karena kamu percaya kepada dirimu bahwa dirimu sudah puas dengan apa yang kamu punya. Pada terakhirmu, kamu akan merasa kecewa karena kamu tidak pernah mempelajari keahlian mengubah kemalangan menjadi sebuah kesuksesan. Pada hari terakhirmu, kamu mungkin nanti menyesal karena lupa bahwa kerja berarti membantu orang lain, bukan cuman sekedar membantu dirimu sendiri. Pada hari terakhirmu, kamu sadar kamu telah menjalani hidup sesuai dengan yang orang mau, bukan sesuai dengan yang kamu mau. Dan kamu akan menghadapi fakta bahwa kamu tidak pernah menyadari kepintaranmu atau menjadi sosok istimewa yang digariskan. Kamu baru sadar ternyata sebenarnya kamu mampu menjadi pemimpin dan meninggalkan dunia ini dengan keadaan yang baik. Tapi kamu menolak menerima misi itu karena terlalu takut menjadi orang yang gagal, yang menyia-nyiakan hidup. Pada hari terakhirmu, kamu baru sadar bahwa keluarga adalah nomor 1. Pada hari terakhirmu, kamu baru menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu ibadahmu dan seringkali lalai dan lupa. Pada hari terakhirmu, kamu baru menyesal. Ternyata hasil dari kerja keras yang kamu lakukan itu tidak memberikan manfaat sama sekali untuk sekelilingmu. Akhirnya, di hari terakhirmu tidak ada yang mau menceritakan dirimu, bahkan kamu mati dalam keadaan yang sepi. Dan kamu mati dengan semua rasa penyesalan dan kepahit-pahitan. Yang kedua adalah pahitnya sebuah disiplin. Ketika kita melangkah dalam hidup ini, ketika kita sadar bahwa tujuan hidup kita itu penting, kita semua sadar bahwa kesuksesan itu tidak bisa kita peroleh dengan mudah. Dalam perjalanan menuju impian dan tujuan kita harus menghadapi tantangan dan keterbatasan yang membutuhkan disiplin. Disiplin yang kuat adalah pengorbanan kita untuk menggapai keberhasilan yang kita inginkan. Memang disiplin itu pahit, makanya jangan heran. Banyak sekali orang yang punya bakat, punya talenta, tapi dalam perjalanan hidupnya atau dalam perjalanan karirnya, dia menjadi orang yang biasa-biasa saja. Orang pintar, tapi nggak disiplin, dia nggak akan dapat menjadi seorang pemimpin atau terpilih untuk menduduki jabatan yang penting. Orang hebat, tapi kalau nggak disiplin, dia tidak akan bisa mencapai level terbaik dalam hidupnya. Talentanya dan bakat saja tidak cukup untuk sukses dalam jangka yang panjang. Disiplin itu harus kuat dan besar. Kalau tidak, dia akan kalah dengan kasur, scrolling, handphone, serial drama Korea, Netflix, rasa nggak enakan dan sebagainya. Memang rasanya hampir tidak mungkin menghilangkan begitu saja semua kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat. Menciptakan kebiasaan yang baik adalah pertempuran kita saat ini. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Pahitnya disiplin adalah saat kita harus mengabaikan segala kesenangan untuk bekerja keras dan mengasah keterampilan kita. Pahitnya disiplin adalah tidak tergoda dengan kenikmatan sesaat demi kebahagiaan yang jangka panjang. Pada saat-saat inilah kadang kita menyerah
Karena begitu sangat pahit di saat orang-orang liburan kita kerja, di saat orang-orang tidur kita kerja, di saat orang-orang bangun kita masih saja bekerja untuk menyelesaikan target kita. Kadang memang mau menyerah saja dan hidup santai seperti orang lain. Tapi kalau impian kita kuat, sepahit apapun disiplin itu, insya Allah kita akan menjalaninya dengan bahagia. Karena kita tahu bahwa disiplin adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kesuksesan sejati. Sebelum terlambat, bangunlah apa impian terbesar kita, apa impian terbesar dalam hidupmu. Mungkin ingin anak sekolah di tempat yang terbaik, mungkin ingin rumah, mobil, dan sebagainya, menjadi orang kaya yang dermawan, membangun tempat ibadah, memiliki panti asuhan dengan ribuan anak asuh, mungkin bebas waktu, bebas finansial. Apapun mimpimu, kejarlah. Mimpimu itu sangat berharga dan Anda harus membayar hal tersebut dengan disiplin. Memang tidak semua impian kita bisa laksanakan, tapi tanpa mimpi kita tidak akan kemana-mana. Penderitaan karena disiplin itu lebih baik daripada penderitaan karena penyesalan. Menyesal itu sama seperti mengejar bayangan kita sendiri. Semakin kita kejar, semakin jauh dari jalan keluar. Jika Anda mengenang masa lalu dengan penyesalan dan membayangkan masa depan dengan rasa cemas, kenapa? Penyesalan itu selalu berada di belakang, karena dengan demikian manusia bisa belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Manusia itu memang kadang baru bisa menghargai sesuatu setelah terlepas dari genggamannya. Setiap orang akan dihadapkan pada dua kepahitan, kepahitan karena disiplin atau kepahitan karena penyesalan. Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih.